Halo sahabat bisikan malam, selamat bertemu kembali dengan channel saya ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya sahabat semuanya tahu dari update cerita kelanjutannya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Kok bisa-bisanya takdirku sesulit ini, hidup saja sudah susah, dari jalan pesugihan juga susah, gumam Bayu dengan gundah. Namun meski begitu, Bayu tetap saja melaksanakan saran-saran dari Mbah Soleh. Seperti yang disebutkan di awal, setelah makan dan mandi, Bayu pergi mencari tempat untuk menyepi, agar dirinya bisa tenang. Setelah beberapa lama berjalan, Bayu menemukan sebuah gubuk, tempat yang cukup tenang buat memikirkan nasibnya sendiri. Dengan kemeja lusuh dan bau miliknya, Bayu langsung mendekati bangunan tersebut. Bangunan itu terletak di bawah pohon besar dan rindang. Melihat dari ukurannya, pohon itu mungkin sudah berusia ratusan tahun lamanya. Di samping bangunan itu, terdapat sebuah pendopo yang biasa digunakan peziarah-peziarah lainnya untuk beristirahat. Terlihat ada kakek tua yang sedang menyapu halaman gubuk itu dengan santai. Meskipun kakek tua itu sangat biasa sekali, namun terlihat ada beberapa orang kaya yang sedang duduk beristirahat di pendopo sambil menunggunya. Ketika Bayu tiba di tempat ini, awalnya Bayu juga mengira bahwa kakek ini adalah orang biasa, namun tebakan Bayu salah, ternyata kakek ini adalah juru kunci di tempat itu. Pantas saja, para peziarah dari kalangan orang-orang kaya itu pada menghormatinya. Dan kakek ini bernama Mbah Sugiono. Mbah Sugiono melihat Bayu terlihat lusuh, baik pakaiannya, maupun wajahnya yang terlihat kusut dan menghampirinya. Bah, bolehkan saya diizinkan masuk ke dalam? Saya mau menenangkan diri, ucap Bayu dengan hormat. Oh iya dek, masuk saja. Semoga kamu mendapatkan jawaban apa yang kamu cari, kata Mbah Sugiono dengan santai. Sebagai juru kunci di tempat ini, tentunya Mbah Sugiono sudah banyak melihat orang-orang yang kesusahan seperti Bayu ini. Karena sudah terbiasa, makanya sudah tak heran lagi. Salam dari saya Mbah, ucap Bayu sambil berjalan menuju tempat penyepian tersebut. Kemudian Bayu membuka tirai yang ada di pintu masuk itu, dan langsung disambut dengan bunga 7 rupa, beserta bara api yang berada di mangkuk yang membakar serbuk dupa, dan menghasilkan bau harum yang khas. Setelah mencium bau harum dupa tersebut, yang tadinya Bayu merasa gelisah, entah kenapa tiba-tiba menjadi tenang. Bah, saya kesini untuk diberikan petunjuk. Saya harus bagaimana, supaya saya bisa mendapatkan uang yang melimpah. Saya sudah bosan dengan kemiskinan, ucap Bayu sambil berdoa untuk keinginannya supaya terkabul. Saya harus bagaimana Mbah? Setelah mengucapkan segala keluh kesahnya, Bayu terdiam, dia teringat sama anak istrinya yang ditinggalkannya. Seorang kepala keluarga, tidak memegang uang sepeser pun, itu sudah akan menjadi beban pikiran baginya. Apalagi dengan kasus Bayu ini yang terlilit hutang, sampai rumahnya pun digadaikan. Bayu juga menyembunyikan anak istrinya dari orang-orang yang senantiasa sering datang ke rumahnya untuk menagih hutang-hutang tersebut. Uang, saya butuh uang. Bah saya minta uang, ucap Bayu dengan keputusasaan. Dalam pikiran Bayu saat itu, seolah-olah di pikirannya cuma uang dan uang. Aku harus cepat mendapatkan uang, ucap Bayu dalam pikirannya. Tapi bagaimana caranya, supaya aku bisa mendapatkan uang yang banyak itu dalam waktu sesingkat ini? Aku sudah cukup lama berada di sini, tapi kenapa tidak ada satupun bisikan goib atau hal mistis lainnya yang datang kepada saya? Ucap Bayu yang semakin tak karuan itu sambil beranjak pergi dari tempat itu. Namun, baru juga Bayu melangkah beberapa langkah dari tempat itu, tiba-tiba ada sebuah mobil sedan berwarna putih, yang langsung diparkir di bawah pohon meranti yang tak jauh dari tempat itu. Seorang pria dengan pakaian mewah keluar dari mobil itu.
Kemeja putih yang dibalut dengan jas bercelana hitam, dengan memakai jam tangan emas yang begitu mewah, memberi kesan orang ini merupakan orang sukses. Orang itu menutup pintu mobilnya, dan berkaca di kaca spion mobilnya tersebut. "Selamat pagi Mas," sapa ceria pria pengendara mobil itu kepada Bayu. Ternyata, bila dilihat dari dekat, pria ini kurang lebih seumuran dengan dirinya. Hanya penampilannya saja yang berbeda di keduanya. Wajah pria ini sangat cerah, terlihat bahagia dan terlihat seperti orang yang tidak pernah mendapatkan kesusahan. "Iya Mas, selamat pagi juga," ucap Bayu kepada pria itu. Bayu mengerti bahwa pria itu merupakan pria yang telah sukses berkat tempat ini. "Maaf Mas, apa saya boleh bertanya? Kalau arah menuju Padang Larangan, ke arah mana ya?" tanya pria mewah itu dengan menenteng sebuah koper yang terlihat tidak begitu berat. Padang Larangan merupakan salah satu tempat mistis yang ada di daerah itu juga. "Oh, di sana Mas, sebelum Mas masuk ke sini, ada jalan kecil ke kiri, dari situ Mas tinggal lurus saja, nanti di ujung jalan, disitulah daerah Padang Larangan berada," ucap Bayu. "Waduh, saya belum pernah ke sana Mas, saya pernahnya ke Kalimadas. Bagaimana kalau Mas antar saya ke sana?" kata pengendara mobil itu. "Boleh Mas, mari saya antar ke sana," ucap Bayu sambil memimpin pria itu untuk menunjukkan jalan dengan berjalan kaki. Padang Larangan bertempat di hulu sungai yang tidak begitu jauh dari Kalimadas Mas, ucap Bayu menceritakan sama pria itu tentang Padang Larangan. "Namun Mas, untuk menempuh ke tempat Padang Larangan, harus melalui jalan khusus yang berbeda dengan jalan menuju Kalimadas," ucap Bayu pula. Pria itu sama sekali tidak keberatan, meski harus menuruni tebing, menerobos semak belukar, dan berjalan di tempat becek sekalipun. Pria itu sama sekali tidak mempermasalahkan soal pakaiannya yang mahal kotor, atau sobek nantinya, karena dia kelihatan lebih memperhatikan kopernya yang dia bawa, dibanding pakaian dan yang lainnya. "Ini Mas, Padang Larangan itu," ucap Bayu. "Oh benar juga, emang tempatnya tidak jauh dari Kalimadas ya. Tapi jalannya agak tersembunyi," ucap pria tersebut. "Iya Mas, sebenarnya, Padang Larangan itu berada di sebelahnya Kalimadas. Dan jaraknya tidak begitu jauh. Tapi ya gitu, jalannya agak sulit untuk dilaluinya," ucap Bayu sambil pamit sama orang itu dengan maksud untuk pulang lagi ke tempat semula. Mas jangan dulu, temenin saya di sini dulu," ucap pria itu kepada Bayu. Bersambung.